Hai, ini dia smartwatch tipe HK28. Pertama lihat smartwatch ini saya cukup suka di bagian displaynya nih guys. Oh ya, ini brightnessnya berasa banget ya. Padahal ini udah paling rendah loh. Biasa kalau brightnessnya rendah seperti ini di outdoor ini udah mantep ya. Cakep banget nih pasti layarnya, kelihatan. Untuk spesifikasi displaynya sudah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran yang cukup besar 1,78 inch. Resolusinya juga lumayan 368 x 448 pixel. Di bagian bezel hitamnya kalau kita lihat nih pinggirnya dia terlihat simetris ya. Atas dan bawah sampingnya ini kelihatan simetris. Di crown juga ini berfungsi untuk mengganti pilihan watch face dengan digulir saja ke atas dan ke bawah. Untuk watch face yang tersedia dari bawaan smartwatchnya ada 10 pilihan dan masih bisa ditambah lagi di aplikasinya Fit Cloud Pro. Nanti kita lihat. Build quality-nya sendiri menurut saya cukup bagus dan baik. Dia solid. Warna hitamnya juga ini black matte ya dengan 2 tombol. Yang satu model crown dan yang satunya ini model panjang. Pastinya dia sudah bisa Bluetooth call, dia ada speaker dan mic. Nanti kita tes untuk speakernya. Kualitas strapnya menurut saya sih ini agak tipis ya dan kecil. Sepertinya sih 20 mm nih guys, nanti kita ukur. Bagian quick release-nya juga cukup bagus, dia ada di sebelah kanan dan menonjol. Tidak seperti Amazfit gitu ya, mendem. Cuma kalau kita lihat di penyangga strap dia cuma ada satu pilihan ya, tidak ada dua, dan buckle-nya juga kualitasnya biasa aja. View UI tersedia 5 pilihan, tidak terlalu banyak sih, cuma lumayan lah untuk ganti-ganti. Bisa double klik di bagian crown-nya. Saya tes untuk layar sentuhnya, saya swipe gini, terlihat responsif dan ringan. Memang sih bukan yang paling smooth, cuma udah lumayan lah. Tombol yang bagian bawah ini fungsinya untuk ke menu pintas sport. Di mode sport tersedia 20 fitur olahraga dan dia ada timer waktu penghitung mundur ketika mulai. Kalau saya swipe ke atas atau ke samping ini tidak bisa menampilkan music Bluetooth, jadi hanya sport aja gitu. Oh ya, saya mau kasih tahu dia juga belum built-in GPS ya. Ini saya coba pakai di lengan saya yang ukurannya 16 cm, strapnya berasa pas, tidak terlalu panjang banget. Tapi kalau buat kamu yang berlengan besar ini agak kependekan sih, strapnya menurut saya agak kecil gitu. Bisa dilihat seperti ini tampilan HK28 di lengan saya yang kecil, terlihat cukup tebal ya kalau dari samping gini. Nanti kita ukur. Raise to wake-nya berjalan dengan baik, saya tes, responsif lah. Di bagian jarum detiknya juga saya cukup suka nih. Ini dia menyapu ya watch face-nya. Aplikasi dia menggunakan Fit Cloud Pro nih, bisa download di Play Store dan di App Store. Ini saya coba menggunakan device iPhone. Tampilan watch face-nya ini cukup banyak ya di sini guys. Semuanya gratis. Dan yang paling atas sekali di pojok ini kita masih bisa custom. Saya ukur untuk diameternya cukup kecil, 38 mm lebih, dengan tinggi looknya nih agak besar, 53 mm lebih, hampir 54 mm. Sedangkan ketebalannya menurut saya sih standar, kalau diukur 12 mm lebih. Kirain bisa sampai 13 mm gitu guys. Strapnya benar nih guys, dia 20 mm. Di fitur heart rate saya tes dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Untuk BP atau blood pressure, ini juga sama ya, tapi agak lambat sih untuk menampilkannya. Kemudian BO atau blood oxygen, ini juga sama, dia berjalan dinamis, jadi dia ada 3 fitur kesehatan. Di music Bluetooth hanya bisa menampilkan seperti ini ya, tidak ada pengaturan volume di bagian bawahnya. Fitur lainnya dia pasti ada breathe, pengaturan pernafasan, stopwatch, timer, alarm, dan find phone. Ya itu aja. Kita lihat di bagian pengaturan gaya menu, ini adalah view UI ya, dia ada 5 pilihan yang tadi saya sebutin. Untuk pengaturan layar, kecerahannya dia tidak ada auto brightness, hanya manual aja. Screen time off, dia bisa sampai 20 detik nih guys, lumayan lama. Lalu dia juga mempunyai AOD, Always On Display. Dia ada 2 pilihan yaitu analog dan digital. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Bagian pilihan bahasa tersedia juga banyak pilihan bahasa di sini, termasuk bahasa Indonesia. Mantap. Device name-nya menggunakan HK28. Hampir kelupaan guys, kalau kita slide dari kiri ke kanan ini bisa menampilkan split screen ya, seperti di tipe-tipe HW gitu. Satu hal yang mau saya infokan lagi, ketika mau hubungkan ke Bluetooth call, kita harus slide ke kanan dan klik logo yang telepon ini guys. Kemudian kita aktifkan mode audio. Kalau nggak diaktifin nanti nggak ketemu di Bluetooth smartphone kita. Setelah aktif kita bisa buka setting Bluetooth di smartphone kita. Ini saya menggunakan device Apple. Di pengaturan Bluetooth kita akan menemukan nama Bluetoothnya ini yang tadi saya sebutkan, HK28. Dan setelah terhubung tampilannya seperti ini. Ya, ini dia suara speaker dari WhatsApp call HK28. Tes, ini dia suara speaker dari smartwatch HK28. Speaker ini lumayan kenceng banget nih guys. Terima kasih. Untuk harganya HK28 smartwatch ini sekitar 700 ribuan guys. Link pembelinya nanti saya taruh di deskripsi video, bisa dicek. Dan dia sudah ada yang jual di Indonesia ya. Untuk harga saya mau info ini sewaktu-waktu bisa berubah guys.
Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing and quick review dari smartwatch HK28. Detail spesifikasinya saya akan tulis di kolom komentar, nanti bisa dicek. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Stay ready and see you next my video.